Membuk Halo guys, ketemu lagi dengan saya. Nah, sekarang topik pembahasan saya ingin memberitahu membuat bubur lolohan buat lovebird ya, buat anakan lovebird. Nah, bahan-bahannya gampang kita cari, murah, lalu hemat biaya yang pastinya ya, nggak usah mahal-mahal. Kita cari di toko pakan, lalu di tempat-tempat swalayan atau gimana, pasti kita dapatkan. Nah, itu saya kasih tahu nanti sedikit cara membuat dan bahannya bagaimana ya. Nah, sebelum nanti kalian menonton video ini, jangan lupa di like, share, lalu subscribe. Kalau kurang penjelasan, silahkan komen di kolom komentar. Alat-alat yang kita perlukan harus kita siapkan, saya kasih tahu. Yang pertama, tempat untuk menaruh buburnya, nanti yang proses kita buat. Lalu blender buat kita menghancurkan bahannya yang kita akan buat. Lalu yang utamanya, tempat buat memblendernya ya, yang paling kecil, ukuran yang paling kecil yang buat kita kalau bumbu buat menghaluskan. Kita pakai yang ini biar halusnya merata. Lalu sendok utamanya, terserah kalian pakai sendok apa ya. Kalau saya pakai sendokannya anak saya, oke. Lalu saringan yang paling besar. Nah, saringan paling besar itu untuk nanti kita menyaring yang akan kita blender, yang paling kasar. Kita juga memerlukan nanti yang paling kasar. Lalu yang paling utamanya, saringan yang paling lembut sendiri. Nah, kita nanti untuk menyaring yang paling lembut sendiri ya, dari bahan yang kita akan blender. Kita juga perlukan yang paling halus sendiri dan yang agak kasar sedikit. Yang kita perlukan dua-duanya ya. Nanti fungsinya buat apa nanti saya kasih tahu. Lalu pur ayam, terserah kalian pakai pur yang 592 atau pur 511, itu terserah kalian ya. Nah, lalu sun kacang hijau 100 saset ya, dan yang kedua sun beras merah. Nah, untuk perbandingannya, sun beras merah 1 saset, sun kacang hijaunya 1 saset, dan pur ayam 592 nya itu cukup setengah kilo saja ya. Kalau saya makainya segitu, purnya setengah kilo, lalu sunnya itu yang kacang hijaunya 1 saset untuk ukuran 120 gram, lalu sun beras merahnya juga sama 1 saset dengan ukuran 120 gram. Nah, nanti ini kita campurkan langsung dan kita proses untuk penghalusan purnya ya, pur ayam. Nanti kita kalau sudah kita blender halus, terus kita ratakan buat jadikan satu ya. Tapi mencampurnya nanti langsung waktu purnya sudah kita blender halus ya. Jangan waktu kita blender lalu kita masukkan ya. Nanti kalian bekerja 2 kali. Nah, ini saya tunjukkan. Kita haluskan dulu ya. Nah guys, ini kita akan menghaluskan purnya. Kalian membutuhkan purnya setengah kilo saja ya. Nah, itu kok takaran dari saya. Kalau kalian punya takaran sendiri ya silahkan. Tapi kalau saya takaran segini, burung-burung saya gemuk, besar, sehat, lalu bulunya juga bagus, pertumbuhannya juga cepat, oke. Nah, kita haluskan. Nah, ini saya hanya beri contoh sedikit saja ya.
Nah, kita tampung nggak usah banyak-banyak, kita cukup setengah saja, setengah dari ini ya tempatnya ya. Nanti kalau banyak-banyak terlalu padat, nanti memblendernya akan susah. Kita butuhkan setengah saja, lalu kita tutup, lalu kita mulai proses memblender ya. Nah, kita blender sampai halus. Kalau sudah dirasa halus, nah kita lihat. Ya, ini kan pasti bakalan ada yang halus, ada yang kasar. Nah, yang halusnya itu dari bubuknya campuran pur ya. Tapi kalau dari jagungnya, otomatis dia akan tetap kasar ya dari jagungnya, karena pasti ada campuran jagung. Kita coba lagi. Ini pasti sudah ada yang halus ya. Sekarang kita saring ya. Kita siapkan tempatnya. Nah, ini saringan yang paling halus ya, paling halus. Kita saring. Sampai benar-benar kita mendapatkan bubuk atau buburnya dari purnya yang paling halus. Kita ayak terus sampai kita dapatkan yang paling halus. Nanti pasti akan meninggalkan yang paling kasar juga. Nah, yang kasar juga kita butuhkan, jangan kalian buang ya. Nanti kita blender lagi yang agak kasar, kita haluskan lagi. Nah, ini ya guys, kita sudah dapatkan blenderan yang halus ya. Nah, ini kan kita sudah dapatkan, sudah kita haluskan ya. Kita dapat yang halus. Nah, ini yang halusnya. Nah, kalian bisa lihat, ini halus sekali. Dan ini yang kasar. Yang kasar nggak usah dibuang. Kita taruh dulu yang kasar ya. Nah, ini kan itunya agak kasar, agak kasar. Kalian dengarkan suaranya juga. Tuh sudah. Ini yang agak kasar ya. Lalu kita dapat blenderan yang halus. Tuh, halus bubuk. Seperti halusnya pipinya cewek cantik. Yang kasar nggak usah kita buang ya. Nanti kita proses lagi, kita haluskan lagi ya. Saya taruh dulu ya. Nah, yang kasar bisa kita blender lagi, kita haluskan lagi ya. Yang kasar kita haluskan lagi. Kita haluskan, kita blender lagi. Jadi kalian nanti tidak usah membuang yang kasarnya, kalian olah lagi sampai yang benar-benar kasar banget kalian buang ya. Nah, ini sudah kita blender lagi dan otomatis kita akan dapat yang halus lagi. Kita taruh. Kita mulai menghaluskan lagi. Boleh kalian saring lagi di tempat saringan yang halus lagi untuk mendapatkan yang halus ya. Sampai kita benar-benar memisahkan antara halus dan kasar. Kalian ayak terus sampai mendapatkan yang halus. Nah, nanti kalau setengah kilo ya kalian harus bekerja sedikit demi sedikit biar dapat yang halus dan dapat hasil yang bagus ya. Biar nanti waktu disepet tidak macet ya. Jadi kalau kalian terlalu buru-buru memisahkannya antara halus dan kasar, nah nanti waktu kalian menyepet agak susah.
Ini yang kasar. Nah, kalau yang kasar, yang agak kasar dikit. Nah, kita saring lagi ya. Ini saringan yang agak besar dikit. Nah, ini buat menyaring yang agak besar-besar, bukan yang terlalu besar banget. Ya, biar kita dapat bubur yang agak kasar. Nah, itu nanti kalau pas di lolohan bisa awet ya. Kita saring. Kalau dirasa sudah cukup, nah seperti ini. Nah ini udah nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah dapat yang agak kasar ya. Nih kalau kalian pegang nih seperti kalian memegang kerikil-kerikil atau memegang pasir ya. Nah yang ini kalian buang saja, nggak apa-apa. Kalau kalian punya ayam di rumah, kasih ke ayamnya. Jangan dibuang sia-sia ya. Kalau kalian punya burung liaran seperti burung gereja atau yang lain-lain, kalian kasihkan aja, kasihan ya. Jangan kalian buang ke tempat sampah, kalian kasih ke unggas kalian. Nah ini kita dapatkan yang kasar sudah tidak terpakai lagi. Kalau kalian mau ngolah lagi, mau sampai berapa kali juga nggak apa-apa. Tapi kalau sudah dapat yang kayak gini yang kasar, saya kasihkan ke ayam saya. Ya sudah tidak kepakai lagi buat lolohan lobotnya. Nah kita sudah dapat. Ini bubur yang halus. Nah ini yang halus. Nah ini buburnya halus. Dan yang tadi bubur yang kasar atau pur yang kasar ya. Nah, pur yang halus dan pur yang kasar. Lalu kita campur ya. Kita campur jadi satu. Pakai sendok aja ya. Kalian campur. Nanti kalau udah kalian memblender sampai setengah kilo, nah kalian gini kan. Kalian kumpulkan, kalian cari tempat yang agak besar, kalian buat, kalian olah, kalian campur ya. Nanti kalau buat sunnya nanti terakhir kita gabungkan jadi satu ya. Ini purnya setengah kilo, kita ratakan. Nah ini sudah rata ya guys. Nah, oke. Nah sekarang waktunya untuk menyampur dengan sun ya. Nah ini kita singkirkan dulu ya. Kita singkirkan dulu. Nah kita siapkan sunnya. Biar kita siapkan. Lalu tempat buat menaruh buburnya, bubur campuran kita ya. Ini purnya, sunnya. Sunnya langsung kita campurkan satu persatu ya. Kita buka. Nah, sunnya sudah kita taruh. Lalu kita masukkan yang pur yang tadi kita haluskannya. Kita jadikan satu. Jadikan satu sama sunnya. Tadi sunnya beras merah sama kacang hijau kita langsung campurkan, lalu sama dengan purnya juga kita langsung campurkan jadi satu. Nah, ini pur ayam dan sun beras merah dan kacang hijau sudah kita jadikan jadi satu. Kalian aduk rata ya. Kalian campur. Nah, campur rata. Kita shake aja biar lebih cepat. Kalau diaduk agak lama. Kita shake. Ya, jadi satu. Kita lagi shake. Nah, ini sudah campur merata ya. Nah, lalu nanti tinggal kita berikan ke lolohan lovebird kita. Jangan ke anak kita, kasihan. Ke burungnya lovebird. Nah, ini sudah kita campur rata. Tarat, matang. Hasilnya antara campuran sun kacang hijau dan sun beras merah serta pur ayam ya. Ini jadinya seperti ini, halus. Nah
itu mengirit biaya, gampang mencarinya, nggak usah ribet-ribet, nggak usah kemana. Kalian tinggal ke toko pakan dan toko-toko swalayan terdekat, kalian beli buat sunnya, dan toko pakan untuk membeli purnya. Nah, itu hemat, biaya nggak terlalu mahal. Kalian olah sendiri di rumah, kalian racik sendiri, kalian buat makanan lolohan untuk burung yang sehat dan hemat biaya ya. Kalau kalian pengen tidak hemat biaya, ya kalian tinggal mencari yang olahan kalian sendiri yang terserah mau gimana. Kalau kalian beli toko pakan yang langsung jadi juga nggak apa-apa. Nah, kalau kalian yang pengen menghemat biaya ya yang saya tunjukkan tadi ya. Nah, ini sudah jadi. Nanti kita akan berikan ke lovebird-nya. Nah, ini saya akan memberikan contoh ke lovebird-nya. Kayak saya akan berikan olahannya hasil dari bubur yang saya buat ya. Kita siapkan tempat. Kita kasih seperlunya. Kalian punya lovebird-nya berapa, yang buat dilolah berapa. Kalian taker, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Yang penting pas buat lovebird-nya yang kalian loloh ya. Jumlahnya berapa, oke? Kalian kasih air yang di lolohannya tadi. Tidak usah terlalu encer dan tidak juga terlalu padat ya. Kita buat sedengan. Karena lovebird-nya sudah umur sekitar 7 minggu. Kalau kita sedot pakai spet dengan panjang pentilnya nggak usah terlalu panjang, nggak usah terlalu pendek ya. Kita buat sedang. Nanti kalau kita buat nggak terlalu pendek, nggak terlalu panjang, itu buat menyedotnya itu gampang ya. Kita sedot. Nah, ini gampang ya nyedotnya. Tuh, dia langsung naik. Tadi kita pakai yang halus, blenderan pur yang halus dan blenderan yang kasar sedikit ya. Jangan terlalu kasar banget. Nanti kalau terlalu kasar banget, dia susah buat disedot oleh spare. Fungsinya apa? Yang kasar itu buat mempertahankan durasi hancurnya di lovebird ya. Jadi kalian bisa agak lama waktu memberi jangkauan makannya atau lolohannya di jam berikutnya ya. Kalau terlalu halus atau terlalu encer, nanti durasi dalam pencairannya di tempolaknya itu terlalu cepat. Jadi kita membutuhkan juga yang kasar. Hanya buat durasi penghancuran atau hancur waktu di makan oleh lovebird di tempoloknya itu agak lama kalau kita pakai yang kasar juga ya. Itu tergantung dari porsi kalian masing-masing sih. Kalau saya, pengalaman saya dari dulu itu saya pasti kayak begitu. Saya pakai yang kasar dan pakai yang halus ya. Kita ambil satu persatu lovebird-nya. Nah, ini lolohan saya. Dan saya besar-besar ya, masih umur segini 6-7 minggu, dia badannya udah gede-gede, gemuk-gemuk, sehat juga ya. Ini badannya gede-gede, tuh. Ini pan masih kalian lihat sendiri. Bulu belakangnya belum terlalu tumbuh. Nah, yang tumbuh dari kepala saja, lalu dari ekor yang sudah mulai kelihatan, dari warnanya juga. Tapi badannya juga udah gede ya, gede banget nih. Nah, kita kasih ya, kita berikan lolohannya yang tadi kita racikkan, oke? Kita berikan. Ini yang agak susah. Nah, pakai cara yang saya kasih tahu di video saya waktu lalu. Kita pegang, lalu kita berikannya. Nah, sudah. Nah. Jadi waktu kita memprosesnya yang kita buat tadi, itu waktu menyempetannya juga enak. Jadi nggak seret, tidak susah buat dikeluarkan lagi ya. Jadi enak.
Begitu ya guys, tadi saya memberitahu lolohan lobet, saya beritahu bahan-bahan untuk membuat lolohan buat burung lobet ya. Nah, itu bahan-bahannya tadi, terus alat-alatnya yang saya kasih tahu tadi. Jadi kalian hemat biaya, gampang mencarinya ya. Jadi nggak usah mengeluarkan biaya yang terlalu banyak. Bahan-bahan yang tadi yang murah, lalu tapi kualitasnya juga menjamin ya. Kualitasnya dari lolohan yang kita buat sendiri itu bagus, tidak kalah dengan yang produk-produk yang sudah jadi ya, produk-produk yang sudah langsung dari pabrikan, langsung dari olahan jadi. Nah, kalau ini olahan yang kita buat sendiri, itu hasilnya burungnya yang saya loloh dari lolohan atau bubur yang saya buat sendiri, itu hasilnya maksimal ya, bagus, burungnya gede-gede semua, tidak ada yang kecil, tidak ada yang kurus ya. Itu juga dari kalian meloloh atau berapa kali kalian loloh. Kalau sudah umur sekitar 3 minggu, 4 minggu, kalian cukup 3 kali saja, atau 4 kali juga nggak apa-apa kalau kalian pengen membesarkan banget ya. Tapi kalau idealnya ya segini saja, usia dari 6 sampai 7 minggu dia sudah besar-besar ya. Tapi kalau sudah dewasa pasti besar, tapi besarnya ya seukuran lobet standar ya. Kalau besar banget ya jadinya betet. Ini hasil dari racikan bubur lolohan saya sendiri ya, saya buat sendiri. Jadi kalau buat campuran yang lain itu terserah kalian mau mencampur dengan apa, itu sesuka-suka kalian. Tapi kalau cara hemat, cara simpel, tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak ya, seperti tadi saya kasih tahu. Sun beras merah dicampur sun kacang hijau 1 saset dan pur ayam 592 atau pur ayam 511 cukup setengah kilo saja. Tapi kalau kalian membuat 1/4 itu nggak apa-apa. Jadi kalau anjuran saya setengah kilo sudah cukup, soalnya perbandingannya 2 saset itu, 1 sasetnya 120 gram dan 120 gram, jadinya 240 gram. Dan yang purnya tadi kalau sudah kita olah itu hasilnya juga sama, sekitar 150 gram atau 140 graman ya, nggak lebih dari 150 gram itu kalau sudah kalian proses. Soalnya pasti kalian akan membuang sebagian dari pur yang kalian blender ya, yang kasarnya, yang paling kasarnya ya. Nah, sekian dulu ya guys. Nah, itu tadi racikan lolohan buat lobet yang saya kasih tahu ya. Kalian langsung praktekan. Jika kalian yang awalnya belum tahu, hanya menggunakan sun saja atau menggunakan pur saja, kalian bisa praktekan di rumah ya. Dan semoga lobet yang kalian loloh juga gemuk-gemuk seperti saya, sehat dan tidak sakit sama sekali ya. Nah, sekian dulu dari saya. Sampai bertemu lagi. Dan jangan lupa di like, share, lalu subscribe. Lalu kalian kalau tidak mengerti, kalian tulis di kolom komentar ya. Semoga video saya bermanfaat. Semoga lobet kalian yang kalian loloh dengan cara seperti saya, bahan-bahan seperti saya, menjadi lobet yang gemuk dan sehat ya. Juga lobet yang sehat, gemuk seperti punya saya tuh, besar ya. Sampai jumpa, dadah.